Ya, halo teman-teman, kabar terbaru dari Persik Kediri. Hari ini, hari Jumat tanggal 26 April, tim Persik Kediri sudah berangkat ke Surabaya untuk persiapan menghadapi tim tuan rumah Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-34 atau laga terakhir dari BRI Liga 1 musim ini. Ya, dari beberapa nama yang dibawa, nampak Rohit Chan sudah muncul atau sudah kembali bergabung dengan tim, dan ada kemungkinan bahwa besok saat berhadapan dengan Persebaya, Rohit Chan akan bermain. Ya, kembalinya Rohit Chan ini menjadi sedikit angin segar bagi lini tengah Persik Kediri, khususnya di sisi defensive midfielder, karena dalam beberapa pertandingan Rohit Chan absen. Ada 3, 4, sampai 5 pertandingan kalau saya tidak salah Rohit Chan absen. Yang pertama karena cedera, lalu yang kedua ada berita duka dari keluarganya yang membuat dia harus pulang ke Nepal, dan adat lokal di Nepal jika ada anggota keluarga yang meninggal maka seluruh anggota keluarga inti dilarang keluar rumah sampai dengan beberapa hari. Ya, jadi kehadiran Rohit Chan akan sedikit membuat lini tengah Persik Kediri lebih kuat, karena kita tahu di beberapa pertandingan terakhir ketika Rohit Chan absen, nyaris posisi dari Rohit Chan ini digantikan oleh Adi Eko Jayanto. Dan ada kalanya Adi Eko bermain dengan cukup bagus, sangat bagus, namun ada beberapa pertandingan Adi Eko tampil di bawah form, khususnya dalam beberapa pertandingan terakhir, hingga puncaknya dia menderita kartu merah ketika melawan Persita Tangerang. Ya, tidak adanya Rohit ini cukup berpengaruh bagi kekuatan Persik Kediri, karena memang biasanya Rohit ini berhasil menjadi breaker atau menjadi perusak serangan tim lawan. Jadi sebelum berhadapan dengan back, maka Rohit lah yang menjadi benteng pertama yang harus dihadapi lawan-lawan ketika akan menyerang pertahanan dari Persik Kediri. Dan tidak adanya Rohit terbukti beberapa lubang terjadi atau tertinggal di lini-lini Persik Kediri, khususnya saat terserang. Dan kemarin di laga melawan PSS Sleman sangat terlihat bagaimana serangan-serangan cepat dari PSS Sleman dari lini tengah gagal dihalau oleh pemain-pemain tengah, dan akhirnya penyerang-penyerang dari PSS ini langsung berhadapan dengan back, dan ya apesnya center back kita, center back inti Hamra dan juga Anderson juga absen, dan yang tampil adalah Papa Mario Zagallo dan juga Ahmad Agung. Ahmad Agung pun sebenarnya juga posisinya bukanlah seorang center back, dan hasilnya ya terlihat kocar-kacir. Kita tertinggal atau kita kemasukan 3 gol di babak pertama, namun beruntung berhasil membalas. Lalu meskipun pertandingan berakhir dengan hasil imbang setelah gol dari Jehan Ayub menutup pertandingan Persik melawan PSS kemarin. Ya, dalam beberapa pertandingan terakhir Persik Kediri, atau tepatnya 4 pertandingan terakhir, ini menjadi anti klimaks bagi Persik, karena kita tahu sebelum pekan ke atau 5 pertandingan sisa kemarin, Persik tampil dengan sangat bagus-bagusnya, grafik permainan cenderung naik, namun semuanya hilang ketika menjelang 5 laga atau 4 laga tersisa dari BRI Liga 1, dan ujungnya ketika berhadapan dengan Bayangkara, Persik kalah telak 7-0. Lalu ketika bermain laga home, permainan Persik juga cenderung belum membaik ketika menjamu Persita Tangerang, dan laga terakhir melawan PSS Sleman ya semakin terlihat lubang-lubang yang ditinggalkan pemain-pemain inti dari Persik Kediri. Nampak bahwa kekuatan dari Persik Kediri ini antara pemain inti dan juga pemain cadangannya sangatlah jomplang sekali. Bagaimana kita sering mengandalkan Anderson Nascimento dan juga Hamrah Yahanusa di center back, dan ketika mereka tidak bisa tampil, maka kita tidak mempunyai pelapis yang cukup sepadan untuk menggantikan peran dari mereka. Apalagi ditambah dari performa kiper Dikri Yusron yang dalam 3 pertandingan terakhir sangat ancur-ancuran, banyak sekali kesalahan, dan selalu kebobolan dalam beberapa pertandingan terakhir. Dan kemarin melawan PSS Sleman di babak pertama dia sudah kebobolan 3 gol, dan itu yang membuat pelatih menarik keluar Dikri Yusron di awal babak kedua dan menggantikan dengan Eko Saputro. Namun Eko Saputro pun ya mungkin karena masih pertandingan pertama, jadi mungkin ada sedikit nervous atau bagaimana, kebobolan oleh gol free kick dari Jehan Ayub. Dan gol tersebut jika saya amati kesalahan dalam penataan pagar betis. Ya, dan saat ini Persik berada di peringkat ke-7, dan beruntung pada malam hari ini tadi Persis Solo gagal menang atau kalah melawan Persita, karena jika Persis menang maka Persik akan kembali turun lagi ke peringkat 8, namun Persis kalah dan Persik masih berada di peringkat ke-7. Ya,
ini menjadi anti klimaks karena di sebelumnya kita berhasil naik ke peringkat 5 atau 5 besar dan kita punya peluang besar untuk dapat lolos ke fase Champions Series. Namun penampilan yang cenderung turun di beberapa pertandingan terakhir membuat Persik Kediri akhirnya harus turun ke peringkat 6, turun ke peringkat 7, dan ya saat ini peluang sudah tertutup untuk dapat lolos fase Champions Series. Dan ya besok melawan Persebaya Surabaya, pelatih dari Marcelo Rosbide juga masih mencanangkan kemenangan untuk menutup Liga 1 musim ini. Namun Persebaya Surabaya pun juga demikian, apalagi dalam beberapa pertandingan terakhir Persebaya mengalami kekalahan. 3 pertandingan terakhir mengalami kekalahan dan 2 pertandingan berakhir kekalahan ketika bermain di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Dan tentu saja pertandingan terakhir ini ingin menjadi penutupan yang indah bagi Persebaya dan juga Paul Monster di Stadion Gelora Bung Tomo. Namun Marcelo Rosbide pun juga bertekad demikian. Dia juga ingin menutup Liga 1 musim ini dengan bagus, dengan indah. Tapi dia ingin di laga terakhir besok dia memainkan beberapa pemain yang memang belum mendapatkan menit bermain yang cukup atau minim kesempatan bermain, seperti Fitra Ridwan, seperti Miftahul Lambi dan juga M. Kanafi, yang dalam penampilan terakhir mereka ketika dimainkan selalu menjadi pemain pengganti dan jarang menjadi pemain starter. Jadi ya, besok kita lihat saja seperti apa pertandingan dari Persik melawan Persebaya Surabaya. Besok hari Sabtu Persik akan menjalani official training terakhir. Lalu di hari Minggunya akan menjalani hari pertandingan melawan Persebaya Surabaya. Oke teman-teman, sekian dari video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.